Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya sudah ada 3 video dari kami yang berkaitan antara Kaido dengan Vegapunk. Ya, ini menjadi hal yang menarik ketika kita bisa membicarakan seorang Yonko hingga ke akar-akarnya. Di sini, kami berencana ingin membicarakan tentang asal-usul Onigashima. Ya, sebetulnya pembicaraan ini merupakan pembicaraan yang sudah sering didiskusikan. Dan sepertinya kami juga akan mengangkat teori lama mengenai Onigashima pada video ini. Sehingga hal yang akan kita bicarakan adalah asal-usul Pulau Onigashima. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Onigashima adalah pulau yang saat ini diduduki oleh bajak laut Kaido. Kaido menjadikan pulau Onigashima sebagai markas dari bajak lautnya. Pernyataan Marco si Phoenix. Marco, sang komandan pertama bajak laut Shirohige ini, sepertinya mengetahui banyak hal tentang dunia. Ia bahkan menyadari tentang tubuh Teach yang tidak normal. Dan ketika Marco pertama kali datang ke Wano Kuni bersama dengan Neko Mamushi itu, Marco di sana berkata, "Jadi sekarang mereka memanggilnya Onigashima ya." Menarik. Dari pernyataan Marco ini tentu saja menimbulkan bahwa dahulu kala nama Pulau Onigashima bukanlah Onigashima, yang artinya ada nama lain sebelum nama Onigashima. Keterkaitan Arc Wano Kuni dengan Arc Thriller Bark bukan hanya berkaitan antar karakternya, melainkan unsur yang ada di dalamnya pun saling berkaitan. Seperti di Arc Thriller Bark kita mengenal kapal Thriller Bark. Kapal Thriller Bark adalah kapal milik Moria yang bisa digunakan untuk berlayar sambil membawa seisi pulau. Bukankah ini merupakan hal yang gila? Dan untuk kasus Onigashima juga sama. Kaido bisa menerbangkan seisi pulau Onigashima menggunakan kekuatan buah setan miliknya. Sehingga jika Onigashima bisa berpindah tempat dengan cara seperti itu, berarti wajar jika kita berpendapat bahwa Onigashima yang saat ini di Wano Kuni bukanlah lokasi original dari Pulau Onigashima. Sehingga muncullah pertanyaan, sebenarnya dari manakah Pulau Onigashima berasal? Kami memiliki 2 kemungkinan mengenai dari mana Onigashima berasal, yang mungkin kedua-duanya ini nakama sudah tahu jawabannya. Yang pertama adalah Onigashima merupakan God Valley. Yap, ini merupakan teori yang sangat umum, di mana banyak orang membicarakan bahwa Onigashima berasal dari Pulau God Valley. Hal ini terjadi karena setelah kejadian God Valley, Pulau God Valley menghilang dari peta. Namun jika dilihat dari siluet Pulau God Valley sama sekali tidak mirip dengan Pulau Onigashima. Kunci dari kebingungan ini, jika Eiichiro Oda ingin membawa plot di mana Onigashima memiliki nama lain sebelum Onigashima, bukankah alangkah baiknya kita sebagai pembaca sudah pernah mendengar nama pulau tersebut, entah itu dari perjalanan kru topi jerami atau dari perjalanan bajak laut Roger. Namun, satu-satunya poin yang menurut kami masuk akal dan akan menjadi plot twist terbaik dalam cerita ini adalah merujuk dari perjalanan kelompok kru topi jerami. Bisa saja kita sudah diperkenalkan sebuah pulau yang merupakan bagian dari Onigashima, namun di waktu itu kita belum menyadarinya. Seperti salah satu arc sebelum time skip, di arc Skypiea yang memiliki musuh God Enel itu. Cerita Skypiea cukuplah rumit. Bahkan Skypiea menurut kami termasuk sebagai arc yang sangat penting, karena ini terkait dengan kotak emas yang dikatakan hilang, terkait dengan sebuah poneglyph, dan terkait dengan sebuah pulau yang orang-orang katakan sebagai negeri dongeng. Di One Piece chapter 253, Nami berhasil memecahkan misteri tentang kotak emas yang dikatakan hilang, atau kotak emas yang dikatakan sebagai pembohongan. Di mana dengan epicnya, di One Piece chapter 253, Nami menggabungkan peta Pulau Jaya dengan Pulau Skypiea, yang mana ini merupakan plot twist yang benar-benar gila. Kami yakin tidak ada satupun orang yang benar-benar kepikiran hal tersebut. Nami juga melanjutkan perkataannya,
Yang dimaksud oleh Norland adalah keseluruhan pulau ini, tapi pulaunya hanya ada sebagian, sehingga mustahil untuk memecahkan misteri ini. Dan besok kita akan ke titik ini. Dan sekarang, karena arc Wano Kuni merupakan arc yang banyak memiliki unsur sebelum arc time skip, bagaimana jika Eiichiro Oda menggunakan konsep yang sama? Maksud kami, apakah ada pulau di dunia baru, pulau yang pernah dikunjungi oleh kru topi jerami yang seharusnya menjadi bagian dari Onigashima? Jawabannya ada. Struktur pulau Onigashima seharusnya. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana karakteristik pulau Onigashima. Di One Piece chapter 977, kita dijelaskan untuk pertama kalinya secara detail tentang pulau Onigashima. Di sana dijelaskan bahwa Onigashima adalah pulau yang dikelilingi oleh pegunungan. Satu-satunya cara untuk masuk ke sana adalah lewat pintu utama. Tengkorak raksasa itu adalah sebuah gunung. Di dalamnya ada sebuah istana. Lalu One Piece chapter 984, Pulau Onigashima sendiri memiliki iklim yang cukup menarik, di mana Inuarashi menyadari bahwa Onigashima sedang turun salju. Kemudian ketika aliansi dari kelompok kru topi jerami sampai di Onigashima melalui pintu utama, waktu itu kita disuguhkan cerita di mana Onigashima memiliki tempat yang luas, tempat ukuran raksasa. Dan tentunya ada tempat bagi kapal untuk berlabuh. Onigashima memiliki bentuk pulau berupa lingkaran. Dan apakah ada pulau yang pernah Luffy kunjungi yang berkaitan dengan karakteristik Onigashima sekarang? Jawabannya ada, yakni Pulau Panghazard. Yap, di peta Pulau Panghazard, kita bisa melihat dua pulau yang memiliki iklim yang berbeda karena pertarungan dua admiral waktu itu. Dan di tengah pulau ini tidak ada apa-apa alias kosong. Awalnya kami hanya kepikiran bahwa ya memang Pulau Panghazard seperti itu, sebuah pulau yang bentuknya mirip seperti donat. Tapi bagaimana jika sebenarnya bagian tengah yang tidak ada isinya itu harusnya ada isinya? Dan pulau yang cocok untuk mengisi kekosongan itu adalah Pulau Onigashima. Yang karena itu di Pulau Panghazard kita diperlihatkan sela-sela untuk sebuah kapal mengakses bagian tengah pulau tersebut. Arc Panghazard. Sudah ada 3 video sebelum ini yang berkaitan dengan Arc Panghazard, dan kita kali ini membicarakannya lagi. Arc Panghazard memiliki keterikatan yang sangat banyak dengan Arc Wano Kuni yang sekarang sedang berjalan. Arc Panghazard benar-benar menjadi titik awal bagi cerita ini untuk men-setup cerita tentang Yonko Kaido. Di Pulau Panghazard itu sendiri, pulau itu merupakan pulau di mana Vegapunk banyak melakukan eksperimen. Entah itu membuat buah setan buatan, membuat naga buatan, atau bahkan membuat ors buatan atau raksasa kudo buatan. Dikatakan oleh Big Mom di One Piece chapter 989, ketika Numbers muncul dan diperlihatkan wajahnya itu, Big Mom berkata, "Jadi itu ya yang dibeli Kaido sama Panghazard." Tapi kami hanya kepikiran satu hal. Di arc yang men-setup cerita Wano Kuni ini, kita sudah sering dibohongi oleh perkataan karakter yang ada di dalamnya. Seperti Kinemon yang mengaku sebagai ayah Momonosuke padahal bukan. Seperti warga suku Ming yang mengaku tidak mengetahui Raizo padahal mereka yang mengamankan Raizo. Lalu Kanjuro yang mengaku sebagai pengikut setia Oden Kozuki, yang mana ternyata adalah pengkhianat. Yap, sehingga kami hanya kepikiran, bagaimana jika yang sebenarnya terjadi adalah Kaido tidak membeli Numbers, melainkan Kaido membawa Numbers bersamanya dari Pulau Panghazard. Sehingga kesimpulannya, Arc Panghazard memiliki banyak keterikatan dengan Arc Wano Kuni yang sekarang sedang berjalan. Kami bahkan sudah membuat tentang keterikatan Panghazard dengan Wano Kuni, lalu mengkaitkannya dengan karakter penting seperti Kaido serta Vegapunk. Dan jika memang teori ini benar, yakni Onigashima adalah bagian dari Pulau Panghazard, mengingat bentuk pulau keduanya yang sama-sama berkaitan, maka ini merupakan plot twist yang benar-benar gila. Eiichiro Oda bukan hanya mengkaitkan sebuah pulau dengan karakternya, tapi Eiichiro Oda mengkaitkan pulau dengan sebuah pulau.
Ya, untuk poin tambahan penguat teori ini adalah seperti logo tengkorak yang ada di Panghazard yang sangat berkaitan dengan ras Ors dan Pulau Onigashima. Atau ya, untuk poin tambahan lainnya masih sama seperti video-video sebelumnya yang berkaitan dengan Kaido serta Vegapunk. Sehingga bagi nakama yang belum menonton 3 video sebelumnya, silakan tonton video tersebut untuk bisa memahami seberapa pentingnya Panghazard bagi cerita yang sekarang. Ini merupakan teori lama yang masih sangat relevan hingga hari ini, dan kami ingin mendengar pendapat nakama atas teori yang satu ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.